Baik, pada kesempatan kali ini akan dibahas soal pada bagian kegiatan belajar 3 dengan judul Ayo Berlatih. Di sini terdapat 2 nomor. Nomor 1 terdapat 4 butir yaitu A, B, C, dan D. Kemudian di nomor 2 terdapat sebuah permasalahan kontekstual. Jadi disajikan dalam bentuk soal cerita. Nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan rasional berikut. Untuk butir A, yaitu pertidaksamaan 2X ditambah 7 per X dikurangi 1 kurang dari 1. Oke, akan diselesaikan pertidaksamaan tersebut menggunakan tahapan yang sudah dijelaskan pada UKBM ya, beserta contohnya. Ada 8 tahapan, nanti mungkin ada tahapan yang tidak diperlukan, jadi nanti bisa dilewati. Oke, untuk poin A, pertidaksamaannya 2X ditambah 7 per X dikurangi 1 kurang dari 1. Tahap pertama, yaitu buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Oke, boleh dituliskan di sini nolkan salah satu ruas. Nah, caranya gimana nih? Ya berarti kedua ruas dikurangi 1, sehingga diperoleh 2X ditambah 7 per X dikurangi 1, kurangi 1 kurang dari 0. Oke, salah satu ruas sudah 0 ya. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk rasional. Oke, bisa dilanjutkan di sini. Buat bentuk Fx per Gx. Oke, di sini kan belum sama ya, berarti bisa menggunakan strategi menyamakan penyebut. Nah, si min 1 diubah menjadi X min 1 per X min 1, karena pembilang dan penyebutnya dikali dengan X min 1, sehingga di sini diperoleh 2X ditambah 7 per X min 1 dikurangi, ya, min 1-nya diubah menjadi X min 1 per X min 1 kurang dari 0. Nah, si penyebutnya kan sudah sama nih, boleh dijadikan 1. Berarti di sini X min 1, pembilangnya kita peroleh 2X ditambah 7 dikurangi. Nah, di sini jangan lupa dikurung, jadi X dikurangi 1. Ini kurang dari 0. Sekarang si negatif satunya nih kita kali ke dalam kurung dulu. Jadi di sini ditulis masih sama ya penyebutnya X min 1. Kemudian yang depan masih sama 2X ditambah 7. Ini negatif 1 dikali dengan X diperoleh negatif X. Kemudian negatif 1 dikali dengan negatif 1 diperoleh positif 1 kurang dari 0. Nah sekarang di pembilangnya bisa kita jumlahkan suku yang sejenis. Di sini penyebutnya masih sama X min 1. Kemudian 2X dikurangi X diperoleh X. Kemudian positif 7 ditambah 1 diperoleh positif 8. Nah ini tandanya kurang dari 0. Oke, nah di sini bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya karena sudah terbentuk Fx per Gx ya. Nah, di tahap ketiga, buatlah perkalian faktor. Karena di sini merupakan bentuk linier fungsinya, jadi tidak perlu difaktorkan. Bisa kita lanjutkan ke tahap keempat. Tentukan pembuat 0 atau titik kritis. Nah, ini judulnya bisa ditulis sebagai pembuat 0 atau titik kritis. Nah, kita lihat di pembilang ada X ditambah 8, berarti sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 8. Kemudian, yang di penyebutnya kita punya X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Oke, sudah diperoleh ya, hanya 2, berarti bisa kita lanjutkan ke tahap 5. Tahap 5, kita cari syarat penyebut bentuk rasionalnya. Nah,
Kalau di dalam bentuk rasional yang bentuknya pecahan, gimana? Kemarin di UKBM, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya, sehingga di syaratnya penyebut tidak sama dengan 0. Nah, penyebutnya siapa? Oh, penyebutnya X-1, berarti dia tidak sama dengan 0, sehingga X-nya tidak sama dengan 1. Tuh, nah, sketsa grafik pada garis bilangan domain sumbu X ini di tahap ke-6. Kita lanjut ke tahap ke-6, yaitu sketsa garis bilangan domain. Garis bilangan ya, domain atau sumbu X. Nah, di sini agak ke bawah aja. Oke. Nah, di sini kan kita pembuat nolnya punya dua, yang satu X sama dengan negatif 8, yang satu X sama dengan 1, berarti letaknya yang negatif 8 di kiri, yang satunya di kanan. Kemudian kita tentukan nih lingkarannya isi atau kosong. Kalau dari soalnya itu kan tandanya kurang dari, berarti tidak ada sama dengannya, berarti keduanya kosong ya. Oke. Nah, kemudian setelah diperoleh sketsa garis bilangannya di tahap ke-7, tentukan daerah domain fungsi bernilai positif atau negatif dengan cara substitusi salah satu titik X pada tiap daerah. Jadi misalkan yang mudah kita ambil nih X sama dengan 0, dia ada di mana? Di sini ya kira-kira ya. X sama dengan 0, oh berarti kita bisa mencari nilai dari daerah yang tengah dulu nih, dimasukkan, X-nya diganti dengan 0, dimasukkan ke sini. Nah, X-nya diganti 0. Boleh deh saya tulis di sini dulu ya. Berarti 0 ditambah 8 per 0 dikurangi 1. Sama dengan 8 per min 1 sama dengan negatif 8. Oh, berarti yang tengah bernilai negatif nih daerahnya, dari negatif 8 sampai 1. Kemudian bisa dilanjutkan untuk uji coba nilai X. Misalkan yang ada di daerah paling kiri nih diuji coba nilai X-nya sama dengan negatif 9. Bisa dimasukkan ya, nanti dicoba sendiri, nanti diperoleh hasilnya adalah positif. Kemudian yang di sebelah kanan boleh coba misalkan dimasukkan X-nya sama dengan 2. Nah, gitu juga boleh, nanti dicoba diperoleh hasilnya daerah positif. Nah, kemudian setelah kita tahu daerah positif dan negatifnya, langkah selanjutnya adalah apa? Mencari himpunan penyelesaian sesuai dengan tanda ketidaksamaan pada bentuk tahapan nomor 1. Oke, kalau enggak, dilihat dari tanda yang kita gunakan untuk uji coba. Yang dari sini juga boleh, yang di kotak biru. Yang dari sini ya. Oke. Nah, tandanya kurang dari. Artinya, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif. Yang mana tuh? Oh, yang tengah. Nah, berarti di sini kita peroleh daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Di sini boleh deh tadi langkahnya ditulis tentukan HP gitu ya. Tentukan HP. Nah, setelah diperoleh daerah penyelesaiannya, tinggal kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Sehingga, kayak ditulis dulu boleh deh. Ini gimana cara nulisnya? Oh, X-nya ada di antara negatif 8 sampai 1. Sehingga X lebih dari negatif 8 dan kurang dari 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari negatif 8 dan kurang dari 1, di mana X-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, kalau dituliskan dalam notasi interval gimana? Oke, kurungnya biasa atau siku. Karena negatif 8 tidak termasuk, jadi kurungnya biasa. Berarti si X ini dari negatif 8 sampai 1. Kurungnya biasa atau siku? Ya dilihat. Kan di sini satunya tidak termasuk ya, tidak ada tanda sama dengannya, maka kurungnya biasa.
Oke, kita lanjutkan pada butir berikutnya. Disajikan pertidaksamaan 4 min X per 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 2X dikurangi 5 per 2X ditambah 3. Oke, tahap pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 atau boleh dituliskan nolkan salah satu ruas. Nolkan salah satu ruas. Oke, berarti bisa dikatakan kedua ruas dikurangi 2X dikurangi 5 per 2X ditambah 3 ya. Atau nih yang ada di ruas kanan dipindah ke ruas kiri. Juga gitu boleh istilahnya. Jadi kita peroleh 4 dikurangi X per 2X ditambah 3 dikurangi 2X dikurangi 5 per 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap kedua. Buatlah ruas kiri menjadi bentuk rasional fx per gx. Nah, strateginya jika belum sama, maka disamakan penyebutnya. Nah, ternyata di sini penyebutnya sudah sama kan, jadi boleh langsung dilakukan perhitungan di pembilangnya. Ini langkahnya bisa kita tuliskan buat bentuk fx per gx. Oke, awalnya kan ini ya, yang ada di sini. Nah, kan penyebutnya sudah sama, dijadikan satu aja. Jadi kita peroleh 2x ditambah 3. Pembilangnya jadi kita peroleh, coba diulangi sedikit ya. Penyebutnya sudah sama, 2x ditambah 3, sehingga di pembilang kita peroleh 4 dikurangi x, kemudian dikurangi, jangan lupa ada kurungnya, 2x dikurangi 5. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, si negatif 1 dikali ke dalam kurung dulu. Ini masih 2x ditambah 3. Kemudian yang depan masih sama, 4 dikurangi x. Kemudian di sini negatif dikali 2x diperoleh negatif 2x. Kemudian negatif dikali negatif 5 diperoleh positif 5. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan suku yang sejenis yang ada di pembilang. Penyebutnya boleh ditulis dulu 2x ditambah 3. Kemudian kita hitung yang ada x-nya dulu deh. Oke, di sini negatif x dikurangi 2x, maka diperoleh negatif 3x. Kemudian 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah memperoleh bentuk fx per gx, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Buatlah perkalian faktor, atau di sini boleh ditulis faktorkan. Mana yang bisa difaktorkan? Yaitu yang pembilangnya ya. Yang pembilangnya kan bisa difaktorkan, 3-nya keluar kurung. Sehingga diperoleh 3 dikali berapa? 3 dikurangi x. Yang bawah tetap 2x ditambah 3. Lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke tahap keempat. Menentukan pembuat 0 atau titik kritis. Boleh ditulis sebagai PN. Di pembilang kan kita punya 3 dikurangi x disama dengan kan 0. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3. Kemudian yang penyebutnya kita punya 2x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan negatif 3 per 2. Nah, sudah dapat ya dua nilai x. Kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nomor 5, syarat penyebut bentuk rasional. Berarti kita akan mencari syarat. Berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya siapa? Oh, penyebutnya 2x ditambah 3. Ini tidak boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh x-nya tidak boleh sama dengan negatif 3 per 2. Nah, nanti ini berefek ke sketsanya, apakah lingkarannya isi atau kosong. Nah, di sini nih di tahap ke-6, sketsa grafiknya. Ini boleh ditulis sketsa grafik gitu ya. Oke, agak ke bawah aja.
Tadi waktu menentukan pembuat 0 kan kita peroleh dua nilai X nih, 3 dan negatif 3/2. Jadi yang di sebelah kiri siapa? Yang negatif 3/2. Kemudian yang 3-nya di sebelah kanan. Sekarang kita menentukan lingkarannya isi atau kosong. Pertama, kita lihat tanda yang dari soal. Oh, tandanya di sini lebih dari sama dengan, berarti memuat sama dengan ya, berarti nanti isi. Tapi coba dilihat yang ada di syaratnya. Di syaratnya tuh si X tidak boleh sama dengan negatif 3/2. Berarti ini yang ada di batas negatif 3/2 tuh lingkarannya harus kosong. Kenapa? Karena disyaratkan si X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3/2, jadi kosong. Nah, kalau yang 3 gimana? Kalau yang 3, karena dari soal ada tanda sama dengan dan dia tidak merupakan syarat dari pertidaksamaan bentuk rasional, maka lingkarannya isi. Oke, gitu ya. Ini harus hati-hati karena ini sangat penting untuk menentukan si HP-nya nanti. Oke, setelah diperoleh sketsa di tahap ke-6, kita masuk ke tahap ke-7, yaitu menentukan daerah positif dan negatifnya. Boleh ditulis, tentukan daerah positif atau negatifnya. Caranya gimana? Ya, bisa dengan uji coba atau substitusi salah satu nilai X pada tiap daerah. Misalkan yang daerah tengah ini nih, dia akan memuat X sama dengan 0. Nah, berarti disubstitusikan X sama dengan 0 ke kemana? Ya, boleh ke sini. Ke sini boleh. Nah, jadi si X-nya diganti dengan 0. Misalkan ini ditulis ya, 3 dikali 3 dikurangi 0 per 2 dikali 0 ditambah 3. Sama dengan berapa? 3 dikali 3 per 0 ditambah 3. Sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Oh, ternyata dia bernilai positif. Maka daerah yang memuat X sama dengan 0 bernilai positif. Dengan langkah yang sama juga dilakukan substitusi untuk daerah yang kanan dan kiri. Misalkan daerah yang kanannya diambil X-nya sama dengan 4. Nah, nanti diperoleh hasilnya di sini adalah daerah bernilai negatif. Kemudian yang kiri misalkan diambil X sama dengan negatif 5 gitu boleh. Nanti diperoleh hasilnya adalah negatif. Nanti dicoba ya. Oke. Setelah diperoleh nilai positif dan negatif dari masing-masing daerah, kita bisa lanjut ke tahap nomor 8, yaitu mencari himpunan penyelesaiannya. Di sini bisa ditulis tentukan HP-nya. Nah, coba dilihat nih di soalnya. Tandanya kan lebih dari sama dengan, artinya daerah yang kita cari adalah daerah yang bernilai positif, yaitu yang tengah. Nah, gimana nih cara menuliskannya? Kalau si X ini ada di antara negatif 3/2 sampai 3. Nah, cara menuliskannya artinya si X ini lebih dari pakai sama dengan enggak? Ya enggak ya, karena kan lingkarannya kosong. Berarti X lebih dari negatif 3/2 dan kurang dari sama dengan, karena lingkarannya isi. Jadi pakai tanda sama dengan. Berapa? Oh, 3. Nah, sehingga kita peroleh HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya lebih dari negatif 3/2 dan kurang dari sama dengan 3, di mana X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau menuliskannya dalam notasi interval gimana? Ya, kita lihat nih. X-nya itu dari mana sampai mana? Oh, X-nya dari negatif 3/2, tapi si negatif 3/2 tidak ikut. Jadi kurungnya biasa, negatif 3/2 sampai 3. 3-nya ikut nggak? Oh, 3-nya ikut, berarti kurungnya siku. Oke, di nomor 3, terdapat pertidaksamaan 10/6 min X lebih dari sama dengan 6 per X ditambah 10. Oke, langkah pertama, buatlah ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Di sini boleh dituliskan nolkan salah satu ruas gitu ya.
Oke, karena kita mau ruas kanan menjadi 0, berarti kedua ruas dikurangi 6 per X ditambah 10, sehingga kita peroleh 10 per 6 min X dikurangi 6 per X ditambah 10 lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah kedua, buatlah ruas kiri menjadi bentuk rasional fx per gx. Boleh kita tuliskan buat bentuk fx per gx. Nah, coba dilihat penyebutnya ternyata belum sama. Kemudian keduanya juga merupakan bentuk pecahan tapi dengan penyebut yang berbeda. Nah, berarti bisa digunakan strategi menyamakan penyebut. Caranya gimana? Ya, penyebutnya langsung dikalikan aja, kemudian di pembilangnya dikali silang gitu ya. Sehingga kita peroleh di sini penyebutnya jadi 6 min X dikali X ditambah 10. Kemudian yang di sebelah kiri berarti 10-nya dikali dengan X ditambah 10 ya. 10 dikali X ditambah 10. Ini. Kemudian yang sebelah kanan negatif 6 kan dikali dengan 6 min X. Lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ada di pembilangnya. Lanjutnya di sini ya. Penyebutnya tidak usah dihitung, nggak apa-apa. Jadi langsung ditulis 6 min X dikali X ditambah 10. Kemudian yang ada di pembilang, kita kali satu-satu. Pertama 10 dikali dengan X diperoleh 10X. Kemudian 10 dikali dengan 10 diperoleh 100. Kemudian negatif 6 dikali 6 diperoleh negatif 36. Kemudian negatif 6 dikali negatif X diperoleh positif 6X. Lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung pembilangnya. Penyebutnya ditulis dulu ya. Masih sama 6 dikurangi X dikali X ditambah 10. Nah, kita jumlahkan suku yang sejenis. Pertama 10X ditambah 6X diperoleh 16X. Kemudian 100 dikurangi 36 diperoleh positif 64. Di sini lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini sudah kita peroleh bentuk fx per gx. Kemudian kita lanjut ke tahap ketiga, buatlah perkalian faktor. Yang penyebutnya itu kan sudah dalam bentuk perkalian faktor. Nah, tinggal pembilangnya nih kita faktorkan. Di sini boleh dituliskan judulnya adalah faktorkan pembilang dan penyebut ya. Yang penyebutnya kan sudah 6 dikurangi X dikali X ditambah 10. Nah, yang pembilangnya ini 16X ditambah 64 bisa difaktorkan 16-nya sehingga diperoleh 16 dikali X ditambah 4. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Setelah difaktorkan, bisa kita lanjutkan ke tahap 4, yaitu menentukan pembuat 0 atau titik kritis. Boleh dikasih judul PN. Nah, di sini ada berapa? Oh, di sini ada 3. Ya, 1, di pembilangnya 1, di penyebutnya 2. Jadi, kita akan mencari pembuat 0-nya ada 3. Pertama, untuk yang di pembilang X ditambah 4, kasih tanda deh ya, biar mudah. X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Kemudian yang kedua, di penyebutnya 6 dikurangi X sama dengan 0, sehingga kita peroleh X sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, di penyebutnya X ditambah 10 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 10. Nah, di sini kita peroleh pembuat 0-nya ada 3X, yaitu X sama dengan negatif 4, X sama dengan 6, dan X sama dengan negatif 10. Kemudian dilanjutkan ke tahap nomor 5, yaitu menentukan syaratnya. Di sini ya ditulis syaratnya. Syaratnya kan penyebut tidak boleh sama dengan 0 nih. Nah, padahal di penyebutnya ada 2, yaitu 6 dikurangi X dan X ditambah 10. Jadi syaratnya ada 2. Yang pertama, yang ini,
6 dikurangi X tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak sama dengan 6. Yang kedua, X ditambah 10 tidak sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan negatif 10. Oke, jadi syaratnya ada 2. Kemudian kita lanjut ke tahap nomor 6, membuat sketsa garis bilangan. Boleh diberi judul sketsa garis bilangan. Agak ke bawah ya. Oke, ada 3 pembuat 0. Ini masing-masing kita letakkan. Yang paling kiri siapa? Yang paling kecil ya, berarti negatif 10. Kemudian yang tengah siapa? Yang lebih besar dari negatif 10 berarti negatif 4. Kemudian paling kanan adalah 6. Nah, kita tentukan apakah lingkaran di negatif 10, negatif 4, dan 6 ini kosong atau isi. Pertama kita lihat yang negatif 10. Negatif 10 dia merupakan syarat ya, tidak boleh sama dengan negatif 10 si X-nya. Padahal kan kalau di soal kan tandanya ini ya, lebih dari sama dengan. Oh, ada sama dengannya, tapi dia merupakan syarat, tidak boleh sama dengan negatif 10. Jadi untuk negatif 10 lingkarannya kosong. Kemudian kita lihat yang negatif 4. Oke, negatif 4 syarat bukan? Oh bukan, berarti dia ngikutin tanda dari soal, yaitu ada sama dengannya, sehingga lingkarannya isi. Kemudian yang 6, dia syarat bukan? Oh dia syarat, berarti lingkarannya harus kosong. Oke, sekarang kita peroleh 4 daerah, yaitu daerah 1 nih ya. Kemudian daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, di sini masing-masing kita cari nilai positif dan negatifnya. Berarti kita udah masuk ke tahap 7 ya. Tentukan daerah bernilai positif dan negatifnya. Ini daerah 1. Nah, caranya gimana? Caranya uji coba nilai X, yaitu disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Boleh disubstitusikan di sini. Nanti dicoba mandiri di rumah ya. Akan diperoleh hasilnya. Tuh di sini di daerah paling kiri bernilai positif, ini negatif, positif dan negatif. Ini dihapus aja biar tidak. Oke, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, langkah terakhir adalah menentukan HP, himpunan penyelesaiannya. Nah, HP-nya, lihat tandanya. Oh, di sini tandanya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai positif. Di mana tuh? Ya di sini. Ke kiri sampai tak hingga dan dari negatif 4 sampai 6. Cara menuliskannya gimana? Untuk yang kiri berarti si X-nya kurang dari, pakai sama dengan enggak? Ya enggak ya, karena lingkarannya kosong. Kurang dari negatif 10. Dan untuk yang tengah ini berarti si X-nya lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari 6. Ini lebih baik diarsir ya, agar terlihat daerah penyelesaiannya. Nah, kalau sudah diperoleh seperti ini, tinggal dituliskan di kesimpulan, diperoleh HP-nya sama dengan X, sedemikian sehingga si X ini kurang dari negatif 10 atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari 6, di mana X ini merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau dalam notasi interval gimana? Yang kiri untuk X kurang dari 10, oke, X kurang dari negatif 10, itu berarti dituliskannya dia adalah X, di mana si X ini nilainya dari negatif tak hingga sampai ke negatif 10, tapi negatif 10-nya nggak ikut, jadi kurungnya biasa. Atau, ini kita buat yang dalam interval dari X lebih dari sama dengan min 4 dan kurang dari 6 ya, berarti si X ini nilainya dari min 4, min 4-nya ikut nggak? Oh ikut, berarti kurungnya siku sampai ke 6, 6-nya ikut nggak? Oh enggak, berarti kurungnya biasa.
Oke, di poin nomor D, ada pertidaksamaan di mana si fungsi f(x) dan gx-nya ini merupakan fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini kita punya 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 14 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 2. Langkah pertama apa? Nolkan salah satu ruas. Nolkan salah satu ruas. Kita nolkan yang ruas kanan ya, sehingga kedua ruas dikurangi 2, maka akan kita peroleh yang ruas kirinya itu tetap 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 14. Ini x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dikurangi 2, tandanya lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya buat bentuk rasionalnya. Berarti dibuat menjadi f(x) per gx. Strateginya gimana? Yaitu samakan penyebutnya. Sehingga kita peroleh di sini tetap 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 14 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dikurangi 2 dikali x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 per x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4, tandanya apa? Lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kan tandanya bukan. Di sini penyebutnya sudah sama. Nah, jadi bisa dijadikan 1. Ini ditulis x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Yang depan tetap 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 14. Kemudian selanjutnya ini sudah saya jadikan 1 ya, jadi negatif 2 ya. Sehingga negatif 2 dikali x kuadrat jadi negatif 2x kuadrat. Kemudian lanjutnya negatif 2 dikali 3x diperoleh negatif 6x. Kemudian negatif 2 dikali positif 4 diperoleh positif 8. Tanjantanya lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, tinggal kita jumlahkan suku yang sejenis di pembilangnya. Ini yang penyebutnya masih sama ya. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Kemudian yang sejenis 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat diperoleh x kuadrat. Kemudian 7x dikurangi 6x diperoleh positif x, kemudian negatif 14 ditambah 8 diperoleh negatif 6. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Kemudian di langkah selanjutnya, langkah ketiga, itu faktorkan gitu ya. Faktorkan pembilang dan penyebut kalau di sini. Karena kan pembilang dan penyebutnya sama-sama fungsi kuadrat. Di pembilangnya diperoleh, bisa ya difaktorkan sendiri. X ditambah 3 dikali X dikurangi 2, kemudian di penyebutnya X ditambah 4 dikali X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah difaktorkan, langkah berikutnya apa? Yaitu menentukan pembuat 0 atau titik kritis. Nah, di sini ada 4 ya, karena di pembilang ada 2 dan di penyebut ada 2. Kita lihat dulu yang ada di pembilang. Pertama, kita punya X ditambah 3 berarti sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 3. Kemudian di pembilang kita masih punya X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian yang ada di penyebut berarti ada 2 juga. Pertama, kita punya X ditambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Kemudian kita masih punya X dikurangi 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Nah, di sini kita mendapatkan 4 nilai X nanti yang ada di garis bilangan ya, berarti keempat nilai ini ya. Tapi sebelum kita buat sketsa garis bilangan, kita tentukan dulu syaratnya. Oke, syaratnya. Nah, di penyebut kan ada 2, berarti syaratnya ada 2 nih, yaitu X ditambah 4 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Dan yang kedua,
X dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, setelah kita peroleh syaratnya, sekarang bisa dibuat sketsa garis bilangannya. Agak ke bawah ya. Nah, di sini kan X-nya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Paling kecil siapa? Paling kecil negatif 4, berarti paling kiri. Berarti di kanannya adalah negatif 3, kemudian kanannya lagi adalah 1, kanannya lagi adalah 2. Sehingga terbentuk 5 daerah kan. Nah, sekarang masing-masing nih di titik-titik batasnya kita tentukan lingkarannya apakah isi atau kosong. Pertama negatif 4. Kalau dari soal, kan tandanya lebih dari sama dengan, berarti harusnya ada sama dengannya itu isi ya. Tapi kita lihat, kalau dia merupakan syarat berarti kosong. Pertama, negatif 4, dia syarat bukan? Oh, dia syarat, berarti lingkarannya kosong. Kemudian negatif 3, dia syarat bukan? Oh, bukan, berarti lingkarannya isi. Soalnya di sini tandanya ada sama dengannya ya. Kemudian kita lihat yang satu. Si satu ini syarat nggak? Oh, syarat, berarti dia kosong. Kemudian 2 syarat bukan? Oh, bukan, berarti dia isi, karena dari soal ada tanda sama dengannya. Jadi di sini isi. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat sketsa adalah menentukan daerah bernilai positif dan negatifnya. Caranya gimana? Ya, caranya sama, substitusi nilai X yang ada di daerah tersebut. Misal, untuk daerah paling kiri, bisa substitusi X sama dengan negatif 5. Terus, yang daerah kedua, bisa substitusi nilai X sama dengan negatif 3,5. Kemudian daerah ketiga, bisa substitusi nilai X sama dengan 0. Kemudian daerah selanjutnya, di sini substitusi nilai X sama dengan 1,5. Kemudian yang paling kanan boleh substitusi nilai X sama dengan 3. Nah, nanti dicoba ya, sehingga hasilnya nanti diperoleh. Paling kiri itu adalah daerah bernilai positif, kemudian di sini negatif, selanjutnya positif, negatif, dan positif. Nah, di sini kan terlihat dia selang-seling ya, positif, negatif, tapi tidak selalu begini, jadi tetap harus diuji coba ya, atau disubstitusikan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita tahu daerah positif dan negatif adalah menentukan HP. Tentukan HP. Coba dilihat soalnya, dia tandanya apa? Oh, lebih dari sama dengan. Ini juga lebih dari sama dengan. Berarti daerah penyelesaian yang dicari adalah daerah yang bernilai positif. Berarti daerahnya sini. Ini ke kiri. Kemudian yang tengah. Kemudian yang paling kanan. Nah, diarsir biar terlihat. Ya. Nah, cara menuliskan HP-nya gimana? Ya, kita satu-satu yuk. Dari yang paling kiri, berarti dia adalah nilai X yang merah aja ya. Dari yang paling kiri, diulangi. Ini saya hapus. Berarti dia adalah X yang nilainya kurang dari negatif 4. Tidak pakai sama dengan karena bundarannya kosong. Kemudian yang tengah adalah nilai X yang lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari 1. Kemudian untuk yang paling kanan adalah nilai X yang lebih dari sama dengan 2. Oke, setelah kita peroleh ini tulisannya agak error. Kita ulangi ya. Ini yang paling kanan, X lebih dari sama dengan 2. Nah, setelah kita peroleh, himpunan penyelesaiannya bisa dituliskan dengan lengkap. Maka, himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 4 atau ini yang tengah selanjutnya X-nya lebih dari sama dengan min 3 dan kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 2 di mana X-nya anggota himpunan bilangan real. Nah, karena di sini terbatas tempat ya, jadi tidak bisa saya tuliskan dalam satu baris, tapi lebih baik dituliskan dalam satu baris, tapi kalau dituliskan ke bawahnya seperti ini juga boleh.
Nah, kalau dituliskan dalam notasi interval gimana? Ya berarti si HP-nya pertama nih, yang paling kiri, yang X kurang dari negatif 4, berarti cara menuliskannya, dia merupakan nilai X dari negatif tak hingga sampai negatif 4, tapi negatif 4-nya nggak ikut, berarti kurungnya biasa. Atau sekarang yang tengah, dari negatif 3 sampai 1 kan, berarti nulisnya gimana? Dari negatif 3, oh tapi negatif 3-nya ikut, berarti kurungnya siku. Sampai 1, satunya nggak ikut, berarti kurungnya biasa. Atau yang paling kanan, X-nya lebih dari sama dengan 2, berarti si 2-nya ikut kan, berarti kurungnya siku, dari 2 sampai tak hingga. Oke, untuk soal nomor 2, di sini ada suatu permasalahan kontekstual. Jadi untuk acara ulang tahun, Paula ingin membentuk 1000 origami burung bangau yang ditempelkan pada dinding. Ini kata kuncinya ya, ada 1000 origami. Kemudian Paula meminta bantuan teman-temannya untuk melipat origami. Dan setiap anak tidak melipat lebih dari 15 origami. Oke, tidak melipat lebih dari 15 origami. Berarti 15 bisa ya, boleh ya melipat 15 atau kurang dari 15. Oke, ini kata kuncinya. Nah, dengan kata lain, N merupakan banyaknya orang yang melipat origami dengan persamaan 1000 per N. Maka banyaknya minimum teman Paula adalah titik-titik. Oke, jadi kan diperoleh nih persamaannya kan sudah 1000 per N. Berarti kita pertama memodelkan dulu ya. Memodelkan si permasalahan kontekstual. Memodelkan. Berarti di sini ada 1000 per N. Nah, berarti kan mau membuat 1000 origami dibuat oleh sebanyak N anak. Nah, masing-masing anak itu berarti tidak boleh melipat lebih dari 15. Berarti 15 boleh ya? Berarti 1000 dibagi sekian anak itu kurang dari sama dengan 15. Jadi masing-masing anak melipat berapa origami? Oh, kurang dari atau sama dengan 15. Jadi 15 boleh, kurang dari boleh. Kalau lebih dari tidak boleh, karena kan tidak melipat lebih dari 15 origami ya. Oke, di sini kan kita sudah membuat model pertidaksamaannya. Berarti bisa kita cari penyelesaiannya. Langkah pertama apa? Ya sama, nolkan salah satu ruas. Nolkan salah satu ruas. Berarti kedua ruas dikurangi 15 ya, sehingga diperoleh 1000 per N. Dikurangi 15, kurang dari sama dengan 0. Kemudian, setelah itu, buat bentuk fx per gx. Kalau di sini kan variabelnya n ya, berarti buat bentuk fn per gn. Caranya gimana? Ya samakan penyebut, sehingga kita peroleh 1000 per n dikurangi 15 n per n kurang dari sama dengan 0. Dijadikan 1, sehingga kita peroleh 1000 dikurangi 15 n per n kurang dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Faktorkan. Ada yang bisa difaktorkan tidak? Bisa ya, yang pembilangnya ya difaktorkan berapa? 5. Difaktorkan 5 sehingga 1000 dibagi 5 itu masih 200, kemudian 15 dibagi 5 itu 3. Per n kurang dari sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita cari pembuat nolnya atau PN-nya. Di pembilang kita punya 200 dikurangi 3n sama dengan 0 ya, pembuat nolnya, sehingga diperoleh nih 3n sama dengan 200, jadi n sama dengan 200 per 3. Kemudian di penyebutnya kita punya n aja, berarti n-nya sama dengan 0, pembuat nolnya. Oke, selanjutnya kita tentukan syarat.
di syaratnya itu kan variabel n, berarti si n ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke membuat sketsa. Sketsa garis bilangan. Kayak di bawah. Nah, batasnya siapa nih? Batasnya berarti pembuat nolnya tadi, n sama dengan 200/3 dan n sama dengan 0. Lebih kecil yang 0 ya, berarti yang ada di sebelah kiri 0, kemudian di sini 200/3. Kemudian ditentukan apakah lingkarannya isi atau kosong. Nah, di soalnya tandanya kan ada sama dengannya, berarti harusnya isi ya, kecuali yang menjadi syarat. Oh, si 0 ini merupakan syarat, berarti lingkarannya kosong. Kalau yang 200/3 gimana? Ya, berarti dia isi. Oke, kemudian ditentukan daerah positif negatif. Tentukan daerah positif dan negatifnya. Dengan cara gimana? Substitusi nilai yang ada di daerah tersebut. Boleh substitusi misalkan di sini ambil negatif 1, kemudian di sini ambil 1, kemudian di sini ambil 100 gitu boleh. Nanti dicoba ya, sehingga diperoleh hasilnya ini merupakan daerah negatif, yang tengah positif, kemudian yang kanan negatif. Oke, setelah kita peroleh daerah positif dan negatifnya, langkah terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Tentukan HP-nya. Nah, tandanya kan kurang dari sama dengan nih, berarti daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang bernilai negatif. Oke, jadi di sini diperoleh X-nya kurang dari 0 atau X lebih dari sama dengan 200/3. Nah, tapi sebelum ditulis HP-nya, kita cermati dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah banyaknya minimum teman Paula yang dibutuhkan. Berarti yang ada di daerah bernilai negatif atau yang di X kurang dari 0 ini tidak memenuhi ya. Kan temannya Paula tidak mungkin negatif dong, ya kan? Yang memenuhi hanya yang di sini dari interval X lebih dari sama dengan 200/3. Nah, di sini kan artinya si 200/3 ini kan adalah nilai yang paling minimum karena paling bawah batasnya 200/3. Nah, 200/3 ini kan nilainya 66, sekian gitu ya. Nah, kan teman Paula kan tidak mungkin koma-koma ya atau desimal ya. Maka bisa dibulatkan nih. Jadi teman Paula yang dibutuhkan itu adalah 67 minimumnya. Oke. Nah, di sini saya tuliskan X, padahal kita tadi di sini pertidaksamaannya N ya. Berarti ini maaf, saya ralat ini diganti si X-nya ini N ya. Karena variabelnya N. Ini N, ini N, ini juga N, ini juga N. Nah, jadi banyak minimum teman Paula yang dibutuhkan adalah sebanyak 67 anak.